Cek 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 cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah Shenlang ya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan itu aja yang mau ngasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi. Oke, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang yang ada di dalam acara perjamuan dia pun menang telak menghadapi mereka semua yang ada di tempat ini. Ketika mereka semua ingin menjatuhkan Shenlang, justru malah Shenlang lah yang berhasil menjatuhkan mereka semua yang mencoba untuk dapat mengusik dirinya. Dan karena merasa kalau dia udah menang telak di sini, Shenlang dia pun memutuskan untuk segera kembali pulang ke dalam kediaman keluarga Jin. Dan ketika Shenlang dia kembali pulang, dia pun langsung disambut oleh emak mertua, di mana emaknya pun sungguh sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Shenlang karena dia juga mendapatkan sebuah informasi dari intelijen yang telah dia kirim tentang apa yang telah dilakukan oleh Shenlang di dalam perjamuan itu. Dan itu membuat permaisuri dia pun sungguh sangat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Shenlang. Dan dia juga menganggap kalau Shenlang adalah berkah bagi keluarga mereka. Dan Mulan, kau benar-benar beruntung menikah dengan Shenlang, ucap dari permaisuri. Tapi ternyata bukan cuma permaisuri saja yang menyambut kedatangan dari Shenlang, tapi di sini Jin Muncong dia pun juga sama. Dia menyambut kedatangan dari Shenlang. Tapi untuk Shenlang dia pun tahu kalau Jin Muncong pasti ingin mendapatkan sebuah kabar apakah ada orang yang bertanya tentang dirinya, tentang si penulis dari buku terbaik itu. Tapi sayangnya nggak ada yang bertanya tentang Jin Muncong hingga membuat Jin Muncong dia pun frustasi. Padahal dia pikir kalau bukunya itu sudah laris dan akan menjadi pembicaraan bagi para orang-orang besar, tapi nyatanya enggak. Dan itu membuat Jin Muncong dia pun benar-benar frustasi. Ternyata nggak ada yang membicarakanku, ucap dari Jin Muncong. Dan untuk Shenlang dia juga mendapatkan sambutan dari Nona Bin Luo dan juga Pak Tua Lin yang sungguh kagum dengan Shenlang. Dan setelahnya kini mereka pun berjalan menuju mansion milik keluarga Jin. Dan dalam perjalanan menuju mansion di sini, Patriark dapat mendapatkan semua informasi yang diberikan oleh Shenlang. Dan itu membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Shenlang. Walaupun saat ini Shenlang dia juga mengatakan kalau dia juga udah gagal dalam hal menyeret keluarga Zhang, ucap dari Shenlang. Tapi untuk Patriark dia nggak peduli dengan itu semua. Dia sudah cukup dengan apa yang telah dilakukan oleh Shenlang karena Shenlang sungguh sangat luar biasa. Dan dia juga kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Shenlang karena sangat sulit bagi Shenlang untuk dapat menjatuhkan Zhang Choi. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Shenlang udah lebih dari cukup. Dan sisanya serahkanlah kepada orang tua ini, ucap dari Patriark. Dan kini mereka semua pun akhirnya berpisah. Shenlang dan juga Nona Mulan mereka pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Dan pada pagi harinya di sini Wang Lian dia pun bangun dari tidurnya dan ternyata dia masih hidup, dimana dia pun sedikit pusing di kepalanya. Tapi ketika dia teringat dengan apa yang telah terjadi tadi malam, membuatnya pun sungguh sangat senang karena Shenlang dia telah benar-benar hancur, ucap dari Wang Lian. Dan dia benar-benar sungguh sangat senang karena yang dia ingat dia telah berhasil membuat Shenlang retak, hancur, benam. Dan itu membuat orang ini dia pun sungguh sangat senang. Tapi dia juga cukup terkejut karena tiba-tiba saja Shenlang muncul di depan kediamannya yang membuatnya pun Shenlang, kenapa kau ada di tempat ini, ucap dari Wang Lian. Tapi untuk Shenlang dia sempat mendrama. Dia pun berpura-pura kalau dia udah dihancurkan oleh Wang Lian, yang membuat Wang Lian dia pun sungguh sangat senang karena Shenlang telah melakukan sesuatu yang tidak benar hingga berani-beraninya merebut wanitanya. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang harus didapatkan oleh Shenlang, ucap dari Wang Lian. Sebelum pada akhirnya Shenlang dia pun mengatakan, Wang Lian, sudahlah, aku tidak mau bermain-main lagi, ucap dari Shenlang. Di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang dapat selamat ketika mereka telah berani-beraninya memprovokasi diriku, apalagi kau telah memprovokasi wanitaku, ucap dari Shenlang. Tapi untuk Wang Lian dia pun mengatakan, hei Shenlang, apakah kau sudah gila? Kau sudah putus asa kah hingga kau berkata seperti itu? Kau itu sudah tamat, ucap dari Wang Lian. Tapi untuk Shenlang dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Wang Lian, di mana Shenlang dia berujar, lihat kakimu apa tuh? Ada yang gigit tuh kayaknya, ucap dari Shenlang, yang membuat Wang Lian gigit apaan. Dan ketika dia melihat kakinya ternyata emang ada bekas sebuah gigitan yang membuat Wang Lian dia pun bertanya tentang apa maksud dari ini semua. Dan Shenlang dia juga mengatakan kalau ada sesuatu yang menggigit di bagian pundak ataupun leher dari Wang Lian juga, hingga membuat Wang Lian pun jadi panik ketika Shenlang mengatakan kalau itu adalah serangan dari binatang. Dan itu membuat Wang Lian dia pun mencoba untuk dapat pergi untuk dapat memeriksa kondisinya. Tapi ketika dia ingin pergi, dia pun dihalangi oleh
pasukan keluarga Jin. Dan di sini Shelang dapat mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari diriku. Dan asal kau tahu, jika kau ingat-ingat, kau juga telah menyinggung Tuan Kota. Selain menyinggung diriku, kau menyinggung Tuan Kota, yang artinya kau sudah tidak lagi memiliki tempat untuk dapat berlindung. Ucap dari Shelang, di mana Shelang dia juga mengatakan awalnya, aku ingin segera menghancurkanmu dengan tanganku sendiri, tapi sayangnya kau digigit oleh binatang liar hingga membuat diriku berpikir kalau sepertinya kau mendapatkan akhir yang seperti itu. Ucap dari Shelang yang kini dia menyiapkan 2 binatang liar untuk Wang Lian. Dan untuk Wang Lian, dia pun tahu kalau dia bakal tamat. Apalagi binatang itu bukanlah binatang biasa karena sudah terkontaminasi dengan rabies. Dan itu membuat Wang Lian, dia pun tahu kalau dia benar-benar bakal tamat, apalagi saat ini dia akan diserahkan kepada makhluk-makhluk ini. Dan itu adalah akhir dari Wang Lian. Dan sejak saat ini Wang Lian nggak pernah muncul lagi. Sedangkan di sisi lainnya di kediaman dari keluarga Zhang saat ini bocah Zhang Jin dia pun melaporkan apa yang telah terjadi kepada bapaknya. Dan dia juga mengatakan kalau rencana mereka untuk dapat menjatuhkan Shelang dan juga Nona Mulan di dalam acara perjamuan telah gagal. Ucap dari Zhang Jin, dan hal itu pun membuat orang tua ini dia pun berpikir bagaimana bisa Shelang lolos dari dalam jebakan ini. Apakah ada sebuah konspirasi? Pikir dari orang tua ini. Dan ternyata Tuan Zhang Choi dia juga tahu kalau ternyata ada sebuah pemberontakan yang akan dilakukan oleh Tuan Jin Jun, tapi dia gak bisa mengkonfirmasi apakah itu berita itu benar ataupun tidak, hingga membuat dirinya pun tidak berani mengambil sebuah kesimpulan. Padahal awalnya dia memiliki sebuah rencana untuk dapat menjebak Shelang. Awalnya dialah yang ingin langsung menjebak Shelang, tapi ketika dia gak yakin dengan pendapatnya, pada akhirnya dia menyerahkan urusan dapat menjebak Shelang kepada Tuan Li. Dan ternyata Shelang berhasil lolos dari jebakan itu. Justru malah dia mengincar menyerang balik Tuan Li hingga membuat Tuan Zhang Joy dia pun bingung bagaimana bisa Shelang tahu tentang pemberontakan itu. Padahal itu adalah sebuah berita internal dari kekaisaran, hingga membuat Tuan ini dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia meminta kepada bocahnya ataupun Zhang Jin untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam acara pertemuan itu. Dan benar saja, kini Tuan Zhang Jin dia pun menceritakan semuanya kepada bapaknya. Selain itu juga di sini Tuan Zhang Jin dia juga menceritakan dan juga meminta maaf kepada bapaknya karena dia telah gagal menaklukkan Shelang. Tapi untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau itu bukan salah dari putranya karena yang dia hadapi itu terlalu OP. Ucap dari orang tua ini. Dan hal itu pun tidak dibantah juga oleh Zhang Jin, di mana orang tua ini dia juga mengatakan kalau Shelang dia terlalu hebat, dia terlalu OP untuk dapat dihadapi oleh kalian. Dan dia memang memiliki bakat yang sungguh sangat luar biasa, dan sayang sekali dia ada di pihak keluarga Jin. Andai saja bakat seperti itu ada di pihak diriku, aku bisa menjadikan Shelang sebagai Perdana Menteri kurang dari 10 tahun jika saja dia mau ada di pihak diriku. Jawab dari orang tua ini. Dan sini orang tua ini dia juga bertanya kepada putranya apakah Shelang dan juga Nona Mulan mereka hidup sebagai sepasang suami istri. Jawab dari orang tua ini. Tapi di sini untuk Zhang Jin dia pun mengatakan menurut informasi yang mereka dapatkan dan juga mata-mata yang mereka tempatkan Shelang dan juga Nona Mulan, mereka memang terlihat harmonis, tapi mereka selalu saja berbagi kamar yang berbeda. Ujian dari bocah Zhang Jin yang membuat orang tua ini dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, di mana dia meminta kepada putranya untuk segera memanggil adik perempuannya yaitu Zhang Chu. Panggil dia sekarang karena dia harus menaklukkan Shelang. Ucap dari orang tua ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua ini tentunya membuat Zhang Jin dia pun bingung dengan apa maksud dari bapaknya ini. Apakah dia ingin berencana menjadikan Shelang sebagai menantu mereka? Tapi saat ini Shelang bukankah dia udah menjadi menantu bagi keluarga Jin? Selain itu juga putrinya ataupun adiknya juga telah memiliki pasangan yaitu Tuan Zhu. Dan jika mereka menjodohkan Shelang dan juga adiknya, bukankah itu akan membuat mereka menyinggung Tuan Zhu, keluarga Zhu? Tapi untuk orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua karena yang terpenting adalah bakat. Karena bakat yang dimiliki oleh Shelang terlalu OP, jadi mereka harus menaklukkan Shelang ada di pihak mereka. Ucap dari orang tua ini. Selain itu juga di sini orang tua ini dia juga meminta kepada putranya untuk tidak merusuh dulu karena saat ini situasinya agak sedikit lebih rumit karena saat ini Tuan Li dia akan menjadi incaran bagi keluarga Jin. Saat ini keluarga Jin mereka juga telah mendapatkan sebuah informasi kalau Tuan
Lee dia memiliki sebuah kolusi dengan Tuan Jinjun. Dan Tuan Jinjun saat ini juga telah dikonfirmasi kalau dia telah berkhianat kepada raja. Maka terlah di sini Patria keluarga Jin pasti mereka akan mengirimkan sebuah nota protes kepada Kaisar untuk segera menghukum Tuan Lee. Dan jika Kaisar dia menghukum Tuan Lee, maka itu akan membuat kebijakan baru raja akan tertahan. Tapi jika raja tidak menghukum Tuan Lee, maka kebijakan raja akan tetap berlanjut, tapi itu akan membuat raja jadi malu. Dan tentunya ini akan membuat raja benar-benar tertekan. Dan tentunya ini akan semakin rumit. Ucap dari orang tua itu yang membuat orang tua ini dia pun berpikir untuk tidak membuat sebuah kerusuhan dulu. Ucap dari orang tua ini. Sedangkan di kediaman dari keluarga Jin, ternyata apa yang dipikirkan oleh Tuan Zhang Choi benar adanya, karena saat ini Patria keluarga Jin mereka telah menyiapkan dua buah nota, di mana nota pertama adalah nota protes kepada Kaisar untuk segera menghukum Tuan Lee karena dia telah melakukan sebuah kolusi kepada Tuan Jinjun, dan tentunya seorang pengkhianat harus dihukum. Tapi jika dihukum tentunya itu akan membuat kebijakan raja akan tertahan, dan jika tidak dihukum maka wajah raja akan malu. Dan tentunya di sini membuat Shelang dia pun bertanya kepada Patriark apa yang akan dilakukan oleh Patriark. Dan untuk Patriark dia pun tetap akan mengirimkan nota ini karena ini akan membuat raja menahan kebijakan baru untuk dapat mengakuisisi seluruh kekuasaan yang dimiliki oleh para bangsawan tua. Tapi di sini Shelang dia juga mengatakan jika saja mereka mengirimkan nota ini artinya mereka akan berhadapan dengan raja. Dan untuk Patriark dia nggak peduli dengan itu semua karena ini adalah tanah leluhurku dan aku tidak akan mungkin membiarkannya raja mengambil alih seluruh wilayah yang aku miliki. Ucap dari Tuan Jin, ucap dari Patriark. Dan untuk Shelang, oke, dia gak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang dimau oleh Patriark. Meskipun mereka harus melawan kebijakan dari raja ataupun kaisar. Sedangkan di sisi lainnya di kediaman dari keluarga Zhang saat ini ternyata wanita ataupun putri yang dimiliki oleh Tuan Zhang Choi telah muncul. Dan di sini Tuan Zhang Choi dia meminta kepada putrinya untuk segera membaca sebuah buku, dan ternyata itu adalah buku yang dimiliki oleh Shelang. Dan untuk wanitanya adalah wanita ini. Dia mengatakan kalau dia udah membaca semua buku yang ditulis oleh Shelang. Dan di sini Tuan Zhang Choi dia meminta kepada putrinya untuk segera menaklukkan Shelang karena dia ingin membuat Shelang ada di pihak dirinya. Mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu tentunya membuat gadis ini dia pun bertanya apakah benar-benar dia boleh mendekati Shelang karena dia juga telah memiliki calon tunangan yaitu keluarga Zhu. Tapi untuk orang tua ini dia nggak peduli dan dia meminta kepada putrinya untuk menaklukkan Shelang. Dan mendengar kalau dia bisa bebas dari keluarga Zhu yang menyebalkan membuat gadis ini dia pun sungguh sangat senang dan dia tidak sabar untuk segera menaklukkan Shelang. Walaupun Nona Zhang Chu dia juga nggak tahu Shelang bentuknya tuh kayak mana, tapi dia sungguh sangat senang karena itu akan membuat dirinya bebas dari bocah Zhu. Pikir dari Nona Zhang Chu ini. Dan beberapa hari kemudian saat ini wilayah dari tempat ini sungguh sangat damai karena saat ini keluarga Jin, keluarga Zhang dan juga tuan kota mereka masih menunggu dekret apa yang akan diberikan oleh Kaisar setelah peristiwa yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Mengingat keluarga Jin telah mengirimkan nota protes kepada Kaisar. Dan untuk Shelang karena memang saat ini sedang damai-damainya dia juga nggak tahu harus ngapain, dan itu membuatnya pun sangat bosan karena dia nggak tahu harus ngapain karena nggak ada kegiatan apapun dan dia juga nggak diizinkan keluar, jadi dia nggak punya musuh dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Ucap dari Shelang yang gabut. Tapi ketika Shelang sedang gabut di sini ada seorang penjaga yang melaporkan kalau ada seseorang yang datang menemui Shelang, ingin datang menemui Shelang, dan itu adalah Nona Zhang Chu. Ucap dari seorang penjaga yang membuat Shelang dia pun tahu kalau ini akan sangat merepotkan karena ada seorang tamu wanita yang ingin bertemu dengan dirinya, dan sekarang ada Nona Mulan. Dan Shelang dia pun takut kalau Nona Mulan akan marah mengingat yang datang adalah seorang wanita, dan itu membuat Shelang dia berujar, istriku, aku nggak kenal sama Zhang Chu, jadi aku tidak ada sangkut pautnya dengan wanita itu, jadi nggak tahu apa-apa nih, tolong jangan marah dulu. Ucap dari Shelang. Dan untuk Nona Mulan dia mengatakan ya kenapa dia harus marah, lagi pula Zhang Chu adalah seorang putri yang merupakan anak dari Zhang Choi, dan dia adalah seorang putri bangsawan juga, jadi kenapa? Gak apa-apa, ucap dari Nona Mulan. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Nona Mulan di sini Shelang dia gak percaya begitu saja. Dia pun tahu kalau sepertinya ini akan sangat amat merepotkan. Tunggu dulu, biar aku jelaskan sekali lagi kalau aku gak punya hubungan dengan wanita itu, dan asal gue tahu wanita yang paling cantik itu adalah dirimu, jadi aku nggak punya hubungan apapun dengan wanita lainnya. Ucap dari Shelang. Nah di sini Shelang dia mencoba untuk dapat membujuk Nona Mulan agar enggak marah karena dia nggak punya wanita lain, jadi tolong percayalah dengan diriku. Ucap dari Shelang. Bahkan saat ini Shelang dia juga mengatakan kalau di dunia ini tidak ada wanita yang memiliki pinggang seramping dari Nona Mulan. Bahkan aku telah melihat 5.000 wanita, tidak ada satupun yang memiliki tubuh seperti dirimu yang sangat duhai seperti ini. Ucap dari Shelang yang terus menggoda Nona Mulan
Mulan hingga membuat Nona Mulan dia pun malu, tersipu dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang hingga membuat Nona Mulan dia pun langsung menutup mulut dari Shenlang agar Shenlang enggak membual, tidak lagi menggombal kepada dirinya. Tapi ketika Shenlang mulutnya ditutup oleh Nona Mulan, justru malah dijilat dong tangannya sama Shenlang yang membuat Nona Mulan dia pun kaget dong ketika dia malah dijilat oleh Shenlang. Nah sekarang sudah, ayo kita temui wanita itu dulu, ucap dari Nona Mulan. Dan untuk Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya Zhang Choi, kau sepertinya ingin menghadapi diriku dan kau mengirimkan seorang wanita untuk menaklukkan diriku. Ini tidak akan semudah itu, karena aku telah banyak melihat wanita-wanita cantik dan tentunya siapapun yang kau kirim tidak akan mungkin dapat membuatku terpesona, ucap dari Shenlang. Tapi ketika mereka bertemu di sini, Shenlang dia pun kaget. Dengan apa yang dia lihat. Wajir, cakep banget, ucap dari Shenlang yang shock ketika dia melihat Nona Zhang Cui yang sungguh sangat cantik dan juga mempesona. Dan untuk Nona Zhang Cui ketika dia melihat Shenlang, dia juga kaget kalau ternyata Shenlang cakep juga, ucap dari gadis ini. Tapi melihat Shenlang yang pelangak-pelongok ketika dia melihat Nona Zhang Cui membuat Nona Mulan dia berkesal dengan Shenlang. Tapi di sini untuk Nona Zhang Cui dia nggak peduli dengan Shenlang, dia pun langsung menyambut Nona Mulan. Dia pun menyapa Nona Mulan secara langsung dan tidak memperdulikan Shenlang. Dan untuk Nona Mulan dia pun bertanya kenapa gadis ini datang menemui dirinya. Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia sedang lewat dan dia kebetulan ingin mampir aja dan dia ingin bertemu dengan wanita ini. Dan dia juga mengatakan kalau dia telah mendapatkan sesuatu yang sungguh luar biasa dan dia ingin berbagi hadiah kepada Nona Mulan. Dan pada akhirnya mereka pun bercerita panjang lebar, bercerita tentang kisah masa lalu dan juga beberapa kisah-kisah kecil. Tapi untuk Nona Mulan dia nggak peduli dengan itu semua dan itu membuatnya pun tidak tertarik dengan pembicaraan ringan seperti ini. Tapi untuk gadis itu dia pun terus bercerita panjang lebar kepada Nona Mulan. Dan untuk Shenlang dia pun kesal karena dia diabaikan oleh wanita cantik. Apa-apaan ini, ucap dari Shenlang. Tapi untuk Nona Mulan dia pun kesal juga dengan pembicaraan yang gak penting hingga membuat dirinya berujar, apakah kau nggak punya kegiatan lain kah hingga kau bermain-main terus di sini? Ucap dari Nona Mulan yang mengusir Nona Zhang Cui secara langsung hingga membuat Shenlang dia pun kaget lah. Main usir-usir aja bah, ucap dari Shenlang. Dan untuk gadis ini karena dia telah diusir oleh Nona Mulan, dia pun memutuskan untuk pamit dulu. Tapi sebelum dia pamit dia juga mengatakan kalau dia telah menulis beberapa puisi, jadi dia ingin memberikan puisinya kepada Nona Mulan. Dan untuk Nona Mulan dia pun mengatakan kalau dia nggak tertarik dengan puisi. Aku nggak ngerti puisi dan aku nggak suka puisi, jadi ya terserahlah, kau mau membaca puisi atau apapun itu terserah, aku nggak peduli, ucap dari Nona Mulan. Tapi untuk wanita ini dia pun tetap membacakan sebuah puisi kepada Nona Mulan tentunya. Tapi ketika wanita ini terus membaca dan juga memberikan sebuah syair hingga pada akhirnya dia pun selesai. Dan dia juga bertanya kepada Nona Mulan bagaimana puisi yang telah dia ciptakan. Dan untuk Nona Mulan dia pun mengatakan, entahlah, aku nggak ngerti puisi dan jika harus menilai ya aku rasa itu bagus-bagus aja, ucap dari Nona Mulan yang nggak peduli dengan itu semua. Tapi di sini setelah membacakan puisi gadis itu dia pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi untuk Shenlang ketika dia mendengar puisi yang diucapkan oleh gadis ini, dia pun sadar betul kalau ada makna di balik setiap kata-kata yang telah diucapkan oleh wanita itu di dalam puisi yang dia bacakan, hingga membuat Shenlang dia pun mengambil sebuah kesimpulan kalau ternyata gadis ini di balik kata-kata puisi itu ada sebuah pesan tersirat di dalamnya yang meminta kepada Shenlang untuk datang malam ini ke jembatan Choi Shi, yang membuat Shenlang dia pun sadar kalau sepertinya puisi itu sebenarnya ditujukan kepada dirinya, pesan agar dia datang ke jembatan Choi Shi. Dan apakah Shenlang akan datang ke jembatan itu sesuai permintaan dari gadis ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.